ketemu lagi di podcast Teman Cerita. Selalu ada ruang untuk berbagi cerita. Oh ya teman-teman, aku ucapin selamat datang lagi nih di podcast Teman Cerita season 2. Karena udah lama kan gak melihat aku dan mungkin teman cerita yang akan berbagi ceritanya di podcast Teman Cerita ini. Oke, kalau gitu aku udah kedatangan nih teman cerita yang akan menceritakan pengalaman-pengalamannya. Mungkin bisa kenalan dulu nih kakaknya, dari mana masnya, dari mana, namanya siapa gitu. Silakan. Baik, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kalam Hawarismi. Asal dari Tangerang, sekarang stay di Jogja. Oh, sekarang seperti itu. Oke. Berarti panggilnya seperti Mas Kalam ya? Mas Kalam Mas bisa. Kalam atau Mas Kalam. Kawa? Mas Galang bisa. Oh, Galang aja. Mas Galang. Kenapa Galang tuh? Ada sejarahnya sih, dulu ibu sama ayah tuh hobi banget sama Iwan Fals. Jadi Terus anaknya? anaknya kan namanya Galang, anak pertama Iwan Fals. Jadi saya juga dipanggil Galang. Oke. Kita panggil Mas Galang aja ya, biar Siap. keren di sini. Siap. Oke, Mas Galang nih, di sini kita emang ceritanya edisi bulan puasa kan nih, bulan Ramadan. Kita pengen tahu sebelumnya kan di podcast Teman Cerita tuh kita udah banyak mendatangkan bintang tamu nih, tapi kita belum pernah datengin bintang tamu yang dari pondok pesantren. Nah, terus kita pengen nih tahu sebenarnya gimana sih di pondok pesantren tuh seperti apa, karena kan aku juga orang awam nih, bener-bener nggak tahu kan di pondok pesantren itu seperti apa. Nah, lebih khususnya kita di sini pengen membahas tentang kesehatan reproduksi di pondok pesantren gitu. Oke, setuju? Kita lanjutkan? Setuju, siap. Oke, sip. Mungkin pertama-tama nih aku pengen mungkin test drive dulu kali ya, Mas. Siap. Mas, ya Galang ya. Sebenarnya seberapa jauh kamu tahu sih tentang kesehatan reproduksi itu apa? Kalau secara teoritik kesehatan reproduksi, jujur aku kurang begitu mendalami gitu ya. Yang aku ketahui kesehatan reproduksi itu ya tentang bagaimana kita menjaga kebersihan alat reproduksi, terus bagaimana kita menyikapi setelah adanya hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas itu apa nih? Saya kan nggak tahu. Hadas itu apa? Hadas itu lebih ke arah najis. Oh. Misal kita habis buang air kecil atau buang air besar, itu hadas kecil. Kalau hadas besar itu seperti junub, hubungan antara suami istri atau mandi basah, itu hadas besar. Iya. Itu nanti ada apa ya namanya ya? Ada cara-cara bagaimana kita menghilangkan hadas tersebut untuk beribadah gitu. Iya. Berarti pendidikan itu didapetin ya di pondok pesantren. Maksudku berarti di sini pondok pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan gitu juga menanamkan ya nilai-nilai kesehatan reproduksi itu ya. Ya jelas sih, justru aku mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi justru jujur di pesantren. Oh, di pesantren ya. Karena di keluarga tuh hal-hal seperti itu menjadi hal yang tabu nggak sih? Ya kayak malu gitu ngomongin hal tersebut dengan orang tua. Nah, justru di pesantren itu ada kitab-kitab ataupun ada bagian khusus yang menyangkut tentang hubungan itu tersebut lah seperti itu. Iya. Berarti malah kamu dapat pengetahuannya ini di pondok pesantren. Pesantren, betul. Mungkin sebelum aku masuk nih apa aja gitu ya. Aku penasaran ini sih Mas Galang. Maksudnya kayak pendidikan itu tuh didapetin waktu kayak kamu sama kayak belajar di kelas atau kayak dari kamu ngobrol nih sama mungkin apa sih Pak Ustadznya atau pas pada saat khotbahnya gitu. Sebenarnya pas waktu gimana sih kamu dapetinnya itu? Itu lebih ke arah kayak di kelas sih. Jadi kayak ada mata kuliahnya gitu atau gimana? Iya, bisa jadi, tapi dia basisnya itu benar-benar kitab. Jadi ya kita berlandaskan kitab yang membahas tentang hal-hal seperti itu. Nah, nanti tuh kayak di pesantren kan ada kelas-kelasnya. Jadi biasanya tuh dimulai sejak SMP, ada di SMA sama di kuliah. Nah, itu tiap-tiap kelas itu ada kitab khususnya. Misal di SMP itu kayak masih belajar soal toharoh atau bersuci, terus di SMA sudah masuk bab nikah gitu. Nah, nanti di kuliah baru udah menyangkut hal-hal yang lebih spesifik gitu. Seperti itu sih. Ini nanti mohon maaf kalau misalnya nanti aku sedikit tidak tahu, karena kita di sini teman cerita kan, kita saling berbagi cerita. Dari aku yang nggak tahu dan Mas Kalam yang tahu, kita jadi sharing gitu.
Oke, karena tadi kamu udah nyebutin tingkatan-tingkatan itu tadi, boleh nggak sih diceritain mungkin waktu SMP tuh kitabnya tuh apa aja dan itu kamu belajarnya apa aja? Mulai dari SMP dulu deh mungkin. Oke. Tapi kamu masuk ke pondok pesantren dari Pondok pesantren sebenarnya dari SMA sih, dari agak SMA. telat. Sebenarnya pesantren itu pada umumnya dimulai sejak lulus SD. Lulus SD ke SD terus SMP masuk pesantren biasanya. Terus lanjut di SMA. Biasanya sih 6 tahun biasanya. Tapi ada beberapa orang yang emang ingin memperdalam terus ketika dia masuk kuliah atau dia nggak kuliah pun bisa melanjutkan di pesantren. Sampai tua juga bisa sih di pesantren sebenarnya. Bentar, ini penasaranku aja. Berarti kalau misalnya orang SMP gitu ya masuk ke pesantren, itu dia sekolah pendidikan formal yang SMP-nya itu di pesantren itu atau bisa di sekolah lain? Itu tergantung pesantrennya. Ada pesantren yang bener-bener kita tuh nggak dapat pendidikan formal. Jadi bener-bener ya udah ngaji aja gitu. Terus ada juga yang emang pesantren ada dua. Pesantren yang di asrama itu misal pengajian-pengajian dengan kitab-kitab. Terus pagi sampai siang atau sampai sore mereka di pendidikan formal yang biasanya satu yayasan dengan pesantren itu. Biasa seperti itu sih. Kalau yang kamu yang kuliah ini, yang SMA kami kuliah ini? Yang aku kebetulan asrama plus dapat pendidikan formal. Formalnya. Oke, boleh lanjut tadi yang kitabnya dari SMP. Kalau yang SMP tuh biasanya kan masih yang bab-bab toharo, bab-bab bersuci, itu biasanya nama kitabnya kalau nggak salah Fathul Qorib kalau nggak salah. Nah itu jadi intinya itu kitab fikih gitu. Fikih itu gimana? Kitab fikih itu adalah cabang ilmu yang ngatur tentang hukum-hukum. Jadi bagaimana kita berhubungan sama manusia, terus jual beli, tentang halal dan haram, itu biasanya di fikih itu. Itu diajarin waktu SMP ya, tingkatan SMP. Tapi sebenarnya kalau fikih itu ya setiap jenjang tuh diajarin. Tapi ini karena yang menyangkut tentang kesehatan reproduksi, khususnya fikih itu kitabnya kitab Fathul Qorib karena masih agak di permukaan seperti itu. Walaupun di permukaan tapi cukup mendetail tapi tetap di permukaan seperti itu. Misal kayak untuk bersuci menggunakan airnya jenisnya apa aja, ada yang mensucikan dan ada jenisnya itu ya? Ada air yang mensucikan dan suci mensucikan. Kalau kayak mensucikan tuh kayak air kelapa, terus air teh. Jadi kita bisa minum itu suci, tapi untuk membasuh hadas atau menghilangkan hadas tuh nggak bisa. Kalau air yang suci mensucikan contohnya kayak air sumur, air hujan, air apa lagi ya? Air laut, air salju, itu kita bisa minum juga kita bisa menghilangkan hadas dari air itu. Tahu kan aku? Udah mulai biasanya. Iya. Terus tadi apa? SMA ya? SMA berarti sekarang ya. Nah SMA itu sebenarnya kitabnya bukan sama sih. Jadi masih fikih gitu ya, karena kan emang cabang ilmunya itu ya. Tapi mungkin kitabnya itu sudah kitab yang lebih mendalam nih. Tapi tetap biasanya bab satunya tuh bab toharoh, tapi nanti pembahasannya lebih mendalam lagi nih. Biasa kalau di kurikulumnya itu lebih ke arah bab nikah nih kalau udah SMA. Karena mungkin udah menyiapkan ke arah sana kan sudah mulai dewasa. Lebih dewasa ya. Ke arah bab nikah, terus ya kitabnya itu kalau nggak salah lanjutan dari Fathul Qorib tuh Fathul Mu'in. Itu ya tadi yang dijelaskan bahwa kitab tuh ya sama aja tapi lebih mendalam. Seperti itu sih. Terus kuliah ya. Kuliah tuh udah mulai yang ke arah sanal banget nih. Sanal banget tuh kayak ya, berhubungan seksual. Nah, itu. Kita nggak apa di sini, kita terbuka kok Mas Galang. Jadi mungkin kalau masih agak sedikit malu-malu gitu, kita di sini nggak punya malu, jadi nggak apa-apa. Ya, tentang berhubungan seksual. Ya itu nama kitabnya nama kitabnya Qurratul Uyun. Sebenarnya ada dua, Qurratul Uyun sama Fathul Izar nih. Qurratul Uyun agak lebih masih basic. Tapi tetap udah mendetail gitu. Itu biasanya di kuliah awal gitulah. Itu ya itu juga diajarin, tapi bukan untuk kuliah aja sih, kadang-kadang juga orang tua ikut pengajian gitu. Karena emang jadi dari orang luar gitu. Ada juga kadang-kadang. Tapi ya
intinya tuh kitabnya membahas tentang hal-hal yang seperti itu dan itu diajarin sangat mendetail, terus cukup jelas dan ya belak-belakan gitu. Setata caranya juga. Ya, sampai ada tata caranya Berarti sebenarnya. kayak mirip ini dong apa Kama Sutra. Iya kan? Iya kan? Ya, bisa. Aku juga nggak tahu juga sebenarnya. Iya. Oke, yang satunya berarti kan tadi kan ada 2 tuh. Ya, itu Fatulizar. Fatulizar tuh setauku ya itu lebih dalam lagi. Jadi lebih mendetail banget lah. Itu jadi ya kalau itu kan nggak mungkin kalau diajarin ke SMP terus SMA tuh nggak mungkin. Karena ya emang sevulgar itulah ngajarin juga. Terus kan ya kalau di dalam pengajarannya juga kan harus jelas kan soal itu. Jadi emang harus mendetail tanpa ada yang ditutup-tutupi. Fatulizar itu malah biasa ada beberapa yang malah harus nikah dulu. Jadi karena pembahasannya yang udah. Oh, jadi syaratnya kamu mengikuti pelajaran itu kah ya? Ada beberapa, tapi ada juga sih yang enggak. Tapi ya mungkin syaratnya dewasa kali karena ya sangat detail gitu sih. Oh iya. Oke, kamu udah bilang tadi posisi nih, Lang. Jadi posisinya itu gimana sih? Maksudnya apakah ada tips atau ada larangan gitu di posisi di kitab ini? Sependek yang aku tahu sih ya, maksudnya secara posisi itu nggak ada sih posisi yang dilarang karena kan yang penting ya gimana ya bilangnya? Nyaman lah ya. Nyaman Keduanya gitu. nyaman. Karena kan emang suami istri kan. Tapi emang ya ada beberapa yang emang dilarang gitu sih sebenarnya. Seperti kayak lewat anal atau lewat dubur lah bilangnya kalau orang ini. Itu emang dilarang karena dinilai melampaui batas gitu. Karena udah ada aturannya nih lewat situ gitu ya. Terus kok malah lewat yang lain gitu. Itu sebenarnya dilarang. Tidak dianjurkan lah. Atau ya selain itu masih ada hubungannya sih walaupun agak jauh. Terhadap binatang juga kan kadang-kadang ada tuh. Tapi itu dilarang karena ya itu tadi dianggap berlebihan. Maksudnya berhubungan seksual sama binatang? Ya karena kan kasusnya banyak juga ada kan. Ada tuh yang jadi monyet dijadiin itu yang pelacur itu. Ya, itu dilarang sih. Maksudnya ya apalagi saya gimana ya otak saya nggak ngerti sih itu preferensinya gimana atau ada ketertarikan ke sana tapi itu pasti larang banget sih. Terus kalau tipsnya gitu ada nggak di kitabnya itu? Tips apa nih? Tips dalam berhubungan seksualnya misalnya kayak bukan tips sih ya, ini tata caranya mungkin kayak itu di habis berhubungan seksual harus kayak kalau salah mandi besar atau sebelum berhubungan seksual harus minum berapa gelas dulu atau ngapain gitu. Itu lebih khusus setelah sih. Jadi setelah berhubungan tuh ada yang namanya mandi besar atau mandi junub. Jadi mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar dikhususkan. Alasannya supaya? Alasannya pertama itu untuk mensucikan kembali diri kita untuk kembali beribadah kepada Tuhan gitu kan. Karena ya ketika kita menghadap Tuhan harus suci kan. Terus alasan lainnya mungkin lebih ke arah untuk kembali menyegarkan diri sih. Karena kan berhubungan seksual itu kan ya boleh dibilang aktivitas yang banyak memakan tenaga gitu kan ya. Nah, itu salah satunya itu dengan mandi itu sih. Iya. Ya. Kalau mandi besar tuh sebenarnya gimana sih, bedanya sama mandi biasa apa? Bedanya itu mandi besar kan kalau mandi biasa ya udah kan mandi ya udah gitu. Kalau mandi besar itu ada syarat-syaratnya. Pertama, mandi harus menyeluruh. Jadi benar-benar bagian badan tuh harus basah. Itu. Terus yang kedua, menggunakan airnya itu benar-benar harus air yang ya suci mensucikan tadi. Jadi banyak pendapat yang nggak bolehin pakai sabun dulu sebelum kita merata nih. Jadi kita mandi harus merata dulu. Jadi air dulu benar-benar basah. Ketika udah yakin baru tuh pakai sabun, pakai sampo dan lain-lain. Karena ya emang tujuannya untuk benar-benar mensucikan diri tadi sih. Untuk kita beribadah lagi kepada Tuhan. Seperti itu. Oke.
Terus ini sih, tadi aku kepikiran kayak ini kan tadi tentang apa berhubungan seksual gitu. Kalau tentang haid, aku nggak tahu ya kamu sebagai di sana juga di apa pengetahuan tentang menstruasi dan haid itu buat cuma laki-laki cuma perempuan aja atau kamu juga sedikit banyak tahu gitu. Ada nggak sih yang mengatur haid itu sendiri? Ada sih, karena kan mungkin ketika kita belajar pakai kitab ya, itu pas di bab haid ya kita nggak mungkin melewatkan bab tersebut gitu. Jadi ya emang diajarkan juga pastinya, walaupun ke laki-laki. Oh iya. Mungkin antisipasinya nanti kan laki-laki bakal berkeluarga, bakal punya istri, terus bakal mengerti lah, mungkin diharapkan bakal mengerti. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Mungkin membersihkannya kah atau kayak larangan waktu haid itu nggak boleh ngapain-ngapain atau gimana? Nah iya tuh kalau haid dalam beribadah dulu ya. Dalam beribadah tuh satu nggak boleh sholat pasti, nggak boleh sholat, nggak boleh baca ayat-ayat suci Al-Quran. Terus ini nih bulan puasa nggak boleh puasa. Yang aku sedikit banyak baca sih, walaupun dalam konteks puasa ya, walaupun itu identik dengan ajaran agama, dogma agama. Kenapa sih orang haid tuh nggak boleh puasa gitu? Itu kan seakan-akan kayak cuma ya udah gitu. Karena agama nggak boleh. Gitu. Ya. Padahal ada tapi yang faktor lainnya nih. Sedikit yang aku baca sih karena ketika wanita haid, mungkin nanti bisa di cross check ya. Ketika wanita haid itu mengeluarkan hormon apa gitu yang menyebabkan wanita itu lemas lah, maksudnya tidak cepat lelah lah ya. Iya, tidak sekuat se-fit atau kalau dia lagi nggak haid. Tidak se-fit seperti yang tidak haid. Jadi agama tuh ya bisa se-care itu mengizinkan mereka tidak berpuasa dan menggantinya di lain hari ketika mereka tidak haid dan fit seperti itu sih. Ya, bener sih, aku setuju sih itu. Aku juga sempat sedikit banyak baca gitu. Kenapa sih perempuan tuh waktu haid, waktu menstruasi nggak boleh berpuasa? Tapi ternyata selain karena larangan atau dari faktor agama itu, ada faktor-faktor fisik dan yang perlu diperhatikan gitu. Sebenarnya misalnya mungkin kalau yang orang haid dan sakit banget tuh perutnya, kadang harus minum painkiller. Nah itu kan berarti otomatis nggak bisa puasa dong karena harus minum minuman itu gitu. Kan itu tadi kita ngomongin kesehatan reproduksi nih Lang, berarti kan tentang menjaga gitu. Nah aku tuh pengen tahu sih, kalau di pondok pesantren kan kita otomatis tinggal bareng nih sama teman-teman. Nah itu gimana sih kamu bisa menjaga kesehatan reproduksimu sendiri dulu deh, dari diri kamu sendiri. Soalnya saudaraku juga ada nih yang di pesantren gitu kan, biasanya tuh pulang-pulang tuh ini di kakinya tuh kayak gatel-gatel gitu, dan itu kalau nggak salah juga sempat juga ada yang skabies kayak gitu, maksudnya ada gatel-gatel di area kemaluan cowok gitu. Nah kalau dari kamu sendiri ada nggak sih pengalaman itu, atau gimana sih tips kamu menjaga kesehatan reproduksi itu ketika di pesantren? Ya emang sepengalamanku di pesantren ya, hal-hal seperti itu atau suatu yang menyangkut tentang khususnya kebersihan. Sebenarnya secara umum juga agak jauh, apalagi mengenai kesehatan reproduksi itu sebenarnya agak jauh sih. Karena ya mereka tuh biasanya dalam satu ruangan ramai-ramai gitu kan. Terus berapa sih satu ruangan tuh berapa orang kalau tidur? Biasanya kalau yang kuliah biasa udah dikit. Kalau yang aku udah paling 3-4 orang. Tapi kalau yang SMP biasanya tuh ruangan sebesar ini atau aula gitu lah ya. Itu bisa diisi 40 orang, 30 orang. Ya rame-rame gitu lah. Terus kamar mandinya? Kamar mandi di luar tapi banyak sih. Tapi tetap ketika kita berada dalam kondisi tersebut, kita udah perfect nih untuk pengen jaga kesehatan itulah atau kebersihan. Itu entah kenapa tetap kena. Kayak itu udah menjadi satu syarat nih. Kalau belum kena penyakit gatel belum di pesantren itu. Belum pesantren. Malah kalau di pesantren tuh namanya apa? Ada sebutannya nih? Tadi mas gak biasa. Iya. Itu pesantren terlalu keren kayaknya. Apa dong kalau di pesantren? Di pesantren tuh lebih ke arah jarban dibilang. Jarban. Jadi ya emang ya gatel gitulah. Jadi ya emang pasti ada. Mungkin karena menurut aku sih ya pertama kurang menjaga kebersihan itu tadi. Terus sering ganti-ganti anduk misalnya. Anduk itu misal satu itu bisa
bisa 5 barengan gitu maksudnya. Iya. Astaga. Bisa 5-6 orang, terus baju juga walaupun ada lemari baju kita nih, itu bisa jadi baju kita entar udah dipakai sama siapa. Oh ya bisa gitu juga. Bisa, itu udah. Celana dalamnya juga nggak tuh? Celana dalam pasti sih. Kenapa bisa gitu? Maksudnya kan itu barang menurutku ya, karena aku juga nggak pernah di pesantren juga, itu kan hal yang privat gitu menurut aku. Kenapa bisa tiba-tiba, wah celana dalam gue hilang dipakai sama Feli nih misalnya kayak gitu? Kenapa bisa gitu? Ada pengalaman nggak kamu kayak gitu? Karena menurutku ya walaupun celana dalam yang hal privat itu di sana tuh udah nggak ada hal seperti itu sih. Kadang-kadang ya udah dipakai aja gitu. Terus kayak ya itu tadi kan celana dalam terus. Ya itu sih, dulu deh. Lupa tadi ngomong. Oke. Tapi apa ya, teman-teman di sana gitu, mereka pernah nggak sih kalian ngobrolin tentang, misalnya udah belajar kitabnya nih di kelas gitu, terus habis itu kalian ada waktu senggang dan lain-lain, kalian ngobrolin tentang hal itu, kayak mungkin semacam ngobrolin apa ya, misalnya preferensi seksual kalian lah misalnya, atau mungkin bareng-bareng nih nonton bokep bareng gitu, terus sampai ketahuan atau gimana gitu, ada nggak sih cerita-cerita tentang kayak gitu di pesantren? Pertama kalau yang nonton bokep itu mungkin agak susah sih, walaupun ada kemungkinan tapi agak susah karena pertama biasanya kalau pesantren itu kita nggak boleh bawa alat-alat elektronik. Jadi ya agak sulit banget lah untuk ke arah sana. Mungkin kalau memang mau nekat banget ya ke warnet atau apa. Katanya boleh keluar dari itunya. Enggak, jadi itu emang kalau mau nekat banget dah, itu udah ya. Kalau udah nggak tahan gitu lah ya. Udah nekat itu udah ke mana? Ke warnet. Tapi untuk benar-benar khusus pakai device yang kayak laptop atau handphone tuh agak sulit karena emang nggak boleh bawa. Ya paling itu tadi kita habis ngaji nih. Udah ngaji sama kiai kan kita nggak mungkin itu kan, terus di kamar kita ngobrol-ngobrol soal itu. Ya emang pembahasan soal kesehatan reproduksi atau ke arah sana itu menjadi suatu yang apa ya, seru gitulah. Ditunggu juga sama santri. Ya walaupun di ngaji ada kiai, emang juga kadang-kadang ya tetap sorak-sorakan gitu ketika membahas soal itu. Jadi ya itu menjadi suatu hal yang seru lah gitu. Itu di mana namanya, di ruang belajar, apalagi di ruang kamar lah. Jadi bercanda gitu, gimana tadi yang udah dibicarain di kelas terus dibicarain di kamar lagi gitu sih. Berarti malah aku kalau boleh sedikit menyimpulkan dikit nih, malah teman-teman yang di pondok pesantren ini malah lebih cukup paham ya, lebih cukup mengetahui tentang kesehatan reproduksi ya, daripada mungkin aku yang baru misalnya ya pernah sih dapat kayak penyuluhan kesehatan reproduksi lalai itu di SMA, cuman kayak sekali gitu ngedatengin ahli, tapi aku baru mencari itu sendiri kan waktu aku udah gede nih, waktu aku udah cukup dewasa dan aku mencari ruang itu sendiri, bukan karena aku dapetin di pendidikan gitu. Berarti malah lebih ini ya ternyata teman-teman yang di pondok. Betul sih, aku juga merasakan hal tersebut karena ketika aku kayak di pendidikan formal kayak sekolah ya itu tadi itu menjadi suatu hal yang tabu gitu. Jadi malah nggak diajarin, maksudnya paling ya sangat dasar lah. Cuman di permukaan aja. Di permukaan banget. Nah malah ketika aku di pondok ya itu benar-benar dapet lah di situ gitu. Tapi ini kamu ada nggak teman selain temen yang di pondok pesantren tapi bukan di pondok pesantrenmu? Ada nggak? Teman yang pondok pesantren lain? Ada sih. Tapi ya mesti sejauh ini dari teman-temanmu apakah mereka juga dapat pendidikan yang sama atau jangan-jangan cuma pondok pesantrenmu aja nih yang memberikan itu? Dapat sih biasanya karena itu kan itu tadi berbasis kitab ya. Nah kitab kuning itu memang biasanya diajarkan kepada pondok pesantren yang notabene-nya berbasis apa ya? Setauku sih, ini sependek yang aku tahu aja ya, mungkin nanti bisa di cross check. Biasanya pakai kitab kuning itu NU sih, maksudnya kalau bisa boleh nyebut itu ya, biasanya. Setauku organisasi lain agak malah mereka kan sama pesantren tuh agak jauh kan, mereka tuh lebih ke arah pendidikan formal kan. Jadi kalau NU tuh ya memang wadahnya pesantren, terus biasanya pakai kitab kuning. Jadi untuk pesantren-pesantren yang pada umumnya wadahnya NU ya itu dapat semua sih biasanya. Oke.
yang lagi lihat ini juga pasti kayak oh ternyata gini gitu mungkin ya. Mungkin yang pengen masuk pesantren dan masih bingung gitu juga mungkin lihat ini kayak kayaknya seru-seru juga nih di pesantren aku bisa dapetin pendidikan kesehatan reproduksi gitu. Mungkin terakhir ini sih Lang, mungkin pesan buat teman-teman cerita waktu nonton ini boleh deh pesan apapun terserah. Karena kita sudah mau buka puasa juga jadi silahkan berpesan. Ya mungkin hubungannya dengan kesehatan reproduksi ini, apalagi hubungan dengan pesantren untuk teman-teman pesantren dan umumnya, ya aku juga menyadari jika di pesantren itu lebih ke arah kebersihannya masih agak jauh. Untuk itu ya mari kita jaga kebersihan. Terus boleh nggak aku, maksudnya disclaimer yang tadi? Oh boleh. Ya jadi aku di sini tidak mewakili satu pondok pesantren manapun. Jadi bisa jadi yang aku alami di sini itu tidak seperti apa yang teman-teman pesantren atau teman-teman santri yang lain alami. Jadi ya seperti itu sih. Ya, jadi emang bener-bener dari ceritanya Galang aja pengalamannya Galang aja. Oke, kalau gitu sekali lagi aku ucapin makasih udah mau di podcast teman cerita. Mungkin boleh ikutin aku ini mau closing. Siap. Teman-teman jangan lupa buat like. Teman-teman jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Supaya podcast ini semakin berkembang. Siap. Oke, terima kasih. See you next time. Bye bye.